ada. Hmm, Turki lagi main catur besar ini. Turki lagi main catur besar dalam apa namanya? Dalam persoalan Israel sama Iran, ya. Dia main di tengah sebagai perantara, tapi bukan perang. Turki lucu masuk ke sana sebagai pedagang ya. Jadi sekarang siapa di sini dari Indonesia yang paling dekat sama Turki? Ternyata kembali Chaplin yang dari Makassar ini mengambil keuntungan di belakang layar. Ya, perusahaan-perusahaannya kembali bermitra dengan perusahaan anak-anaknya perusahaan anaknya Erdogan. Ini beberapa orang-orang yang dekat sama beliau menjadi eksekutor di sana. Saya malah mendengar di Indonesia ini ada beberapa pejabat yang kemudian mulai menikungi Jokowi, mulai bermitra dengan garis bawah tanah, bermitra dengan Chaplin dari Makassar. Kira-kira. Lanjut Pak Paul. Kita ngomongin Indonesia lebih seru deh. Andi, silakan Pak Andi. Enggak, kita ngomongin Timur Tengah, orang Indonesia nggak ngerti, otaknya udah buntu. Kita ngomongin Indonesia aja lah lebih seru. Jangan Gimana, sekarang Om Pung? Pak, soalnya mau topik untuk besok dan hari-hari ke depan mau bahas Fufu Fafa ini katanya. Fafa. Nah, Middle East ini udah habis lah. Lebanon ini nggak ada penyerangan balik dari itu pemerintah. Pastinya kan begitu Israel masuk melawan si Hezbollah, si Lebanon ikut hantam tuh si Hezbollah. Jadi negara lu kan lebih aman, lebih makmur kalau nggak ada Hezbollah kan mestinya gitu. Tapi Iya, Lebanon diem aja. Lebanon nggak ada militernya kalah suara. kalah sama Hezbollah Pak. Tentaranya kalah Nggak, persenjataan. nggak, maksud saya kan ini mumpung Israel masuk, kamu masuk juga gitu loh maksudnya digempur dari bawah dari atas kan gitu. Ini kesempatan Justru kamu kan? Hah? justru yang paling mengerikan Pak Andi, Hmm, ada yang mengatakan bahwa tentara Libanon itu sebagian tuh ada yang nyambi kerjaan jadi pasukan Hezbollah juga. Karena iya, ya. bantuan bantuan luar negeri yang diberikan Amerika kepada pasukan tentara Libanon itu justru mengalir kepada Hezbollah untuk membeli senjata. Nah, coba itu bayangkan. Aneh kan? At- Gitu. atau Tapi duit dari Barat lebih kecil dari duit dari Iran, ya, ya tapi kan? ada Pak, itu duit dari si Biden itu. Ada, jelas. Nah, gitu orang-orang nggak mikir ya, masih mau milik Kamala Harris ini. Gue jadi pusing deh, orang-orang ini utaknya di mana sih? Ya kan? Iya, milih Lihat itu Kamala. waktu interview sama Oprah Winfrey itu, aduh. Jadi ya macam Meryl Streep, so Chris Rock, gitu-gitu bintang film yang terkenal. Aduh, mereka nggak mikir rakyat ya. Mereka mikir dia punya status ya, selebriti, entertainment ya, Hollywood, Beverly Hills. Mereka mikirkan diri sendiri, mereka nggak mikirkan negara ya. Jadi saya juga bingung, harus mikir negara dong, ya kan? Kasihan Iya, banyak. iya, Hah? kelompok-kelompok artis, Hmm? selebritis itu pasti lebih suka kelompok yang liberal, Pak. Dia akan lebih suka Iya, kepada Demokrat yang tidak terlalu mempertimbangkan moralitas agama dan moralitas apa yuk, namanya ya, sistem nilainya lebih bebas gitu. Mereka lebih iya. suka. Dan Hmm, kelompok-kelompok selebriti ini kan kebanyakan ini ya lebih iya. condong akan ke Demokrat karena itu menguntungkan buat mereka, seperti misalnya Oh, produser film dulu siapa itu Oliver Stone misalnya gitu ya. hmm. Nah, itu kan pasti dia akan menyerang kelompok konservatif, Pak. Itu udah pasti. Jadi ya ada aja pasti yang milih Kamala Harris walaupun konsekuensinya ya pasti nanti
Rakyat Amerika akan bayar pajak lebih banyak gitu. Lebih banyak pajak kalau Lihat Demokrat nggak yang tuh? berkuasa. Lihat nggak tuh apa bus kampanyenya si Kamala itu stikernya? Waduh, memamerkan mengenai ini urusan aborsi kan? Abortion. Nah, itu yang Oh, mereka suka, Pak. Itu salah satu women keindahan dalam right. dalam dalam kelompok liberal ini ya bebas aborsi ini. Nah, itu yang mereka Ya lah, terus inginkan gitu. kita kan mikir, kita kan rakyatnya mikir, apa hubungannya sama bisnis gua? Aborsi apa hubungannya sama investment gua? Kan gitu Pak mestinya. Ya kan? Ya, kalau kita Apa sebagai orang orang hubungannya? bisnis berpikir gitu, Pak. Ah, gua kan mikirnya interest rate turun, angka pengangguran turun, jadi semua orang dapat pekerjaan supaya itu apa? Jadi apa? Kejahatan menurun kan pikiran gua kan gitu. Ya kan, interest rate turun Betul. supaya orang bisa beli properti, supaya orang bisa investasi lagi, itu stock market jalan kan gitu pikiran kita normal. Apa hubungannya? Apa namanya? LBGTQ juga apa hubungannya sama bisnis? Kan gitu. Mereka kan core-core-nya kan LGBTQ and then aborsi, lagi pula legalize drug, legalize marijuana. Terus apa hubungannya para rakyat biasa? Itu loh Demokrat tuh platformnya cuma tiga itu aja. Lihat tadi waktu debat juga tiga platform yang itu aborsi yang dikencang-kencang. Aduh pusing deh gua nggak ngerti deh. Kita lihat aja deh. Ya Ya, kita jadi kita lihat nanti bagaimana ini. Sebenarnya Israel bisa menyelesaikan perang ini lebih cepat sebenarnya, Pak Andi. Nah, tapi iya. dia kelihatannya ngulur waktu lihat dulu siapa yang menang di sana gitu. Kalau Ya nanti yang sekarang menang, sekarang polisinya si Biden ngomong sama si Ukraina, lu gua bantuin senjata, tapi kamu gak bisa menembakkan langsung ke Rusia. Kamu cuma bisa menahan diri. Lah kan lucu, Pak. Kita mau menyerang penyerang nggak boleh. Jadi kita cuma defense, cuma apa? Pembelaan diri doang kan lucu, ya kan? Dikasih ya, senjata tapi kamu gak bisa menembak Rusia, kan? Ini otaknya orang, aduh gak tahu deh. Gua nggak habis pikir deh. ya bagaimana lah Pak? Tamu Perdana Menteri India aja dia sampai lupa nama kan untuk memperkenalkan gimana? Iya, itu Itulah malu-maluin bener ya, gila ya. Gimana? orang. Iya Pak Paul, memalukan itu sebagai seorang presiden negara kayak begitu. Dia punya tamu Tempar kan negara udah sampai dia pernah. nggak tahu siapa. Padahal Zelensky itu di sebelahnya dia panggil ini Presiden Putin katanya. Loh, gila. Zelensky udah di sebelahnya dia dipanggil Putin. Iya kan? Iya, Nah ini betul Pak. repot deh. Ini ada Ibu Ellen nih mau masuk. Bu Ellen, Oke, oke, langsung Ya, Bu. Bu silakan, Ellen, silakan lanjut, Pak. Bu Ellen. Dilanjut, dilanjut. Ya, shalom Pastor dan semuanya. Shalom, shalom. Saya mau tanya ke Om Pung Toba ya. Tadi kan Om Pung Toba bilang Israel ini nggak pengen cepat-cepat, malah sengaja dilama-lamain untuk menunggu hasil Pilpres di Amerika. Kalau misalnya Donald Trump yang menang, itu kenapa Om Pung? Atau kalau misalnya si Kamala Harris yang menang ini, terus kenapa juga gitu? Apa mau cepat-cepat diberesin si Hamas? Kalau Kamala Harris yang menang, yang ya pastinya pasti dia akan memaksakan supaya perang cepat selesai. Dia nggak peduli Israel mau kalah, Israel mau hancur, mau apa itu dia nggak peduli. Kenapa? Kamala Harris itu harus mempertahankan kebahagiaan para pemilih Muslimnya dari berbagai negara yang ada di Amerika yang selama ini sudah dikasih masuk dengan bebas ke Amerika. Itu dia satu ya. Kemudian kalau misalkan si yang masuk itu misalnya katakanlah si Donald Trump, Trump itu punya jasa kepada Israel. Paling tidak Amerika kan buka kedutaan di Yerusalem, kan? Di Yerusalem Barat gitu. Jadi kemudian juga beberapa negara lain sekarang kan sudah mulai membuka kedutaan di Yerusalem. Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel. Ya memang itu ibu kotanya dari sejak zaman Raja Daud kok, kan gitu. Iya. Nah, kemungkinan kalau misalkan Trump nanti yang menang, dia akan bisa menekan Iran, ya. Nah, kalau misalkan Kamala Harris ataupun Biden, itu kan sebenarnya Iran ini kan sebenarnya nggak ditekan ini sebenarnya mereka oleh Amerika. Malah dilindungi. Kayak Amerika mengerahkan kapal induk kemarin itu banyak itu. Kenapa coba?
supaya eskalasi perang tidak meningkat. Kalau eskalasi perang meningkat, yang jelas pasti Iran akan dihancurkan oleh Israel gitu. Jadi seolah-olah kalau dunia melihat bahwa wah ini Amerika ini membela Israel, enggak, sebenarnya dia melindungi Iran secara tidak langsung ya. Jadi nah Ya, ini yang kadang-kadang yang orang mungkin saya memandangnya dari sisi analisis geopolitik yang ini ya, yang lain gitu sisi pandangnya. Ya karena kita tahu rahasia umum, mungkin kawan-kawan yang mungkin ini ya tahu, Biden ini berkuasa juga jadi presiden itu disupport oleh Iran dari sisi modal dan uang gitu, Iran dan negara-negara Muslim ini oleh Qatar gitu. Itu disupport oleh mereka. Jadi dia ini ada semacam apa ya? Uh, balas jasa lah gitu ya kepada mereka. Tetapi juga dia nggak bisa juga memungkiri kekuatan ekonomi Amerika itu ya ditopang oleh kekuatan perusahaan-perusahaan milik orang Yahudi. Mau tidak mau kalau memang Israel sudah terancam, ya lobi-lobi Yahudi di Amerika mau beli senjata ya main dua kaki lah kira-kira pemerintahan Amerika sekarang ini. Walaupun sebetulnya kalau Demokrat itu beratnya pasti dia akan lebih berat kepada orang seberang sana gitu. Kalau Republik dia mungkin akan lebih membela Israel. Kira-kira begitu Bu Ellen gitu. oke. Terima kasih Om Pung. Iya, iya, iya Bu. Sama-sama. Ini ada Pastor, ada Pak Pak Pute Pute. nih, Pastor. Ya, Pak Pak Pute, Pute Pak masuk, Pute, Pak Pute. lanjut, Pak Pute. Udah unmute. No. Mute lagi. Ya, Langsung Pak Pute. ya, salam teman-teman. Selamat Salam, Pak malam. Pute. Ya, eh, ada yang kita harus waspada. Turki lagi main catur besar ini. Turki lagi main catur besar dalam apa namanya? Dalam persoalan Israel sama Iran, ya. Dia main di tengah sebagai perantara, tapi bukan perang. Turki lucu masuk ke sana sebagai pedagang ya. Melalui anaknya Erdogan sudah mulai besar-besaran. Jadi dia menjadi perusahaan penghubung untuk banyak hal, bisnis ya. Jadi dia logistiknya dia bermain di sana. Dan perlahan Turki mulai pulih keuangannya karena ada black market yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa anaknya Erdogan. Dan sudah 1 bulan lebih ini anaknya Erdogan kembali masuk menjadi penengah black market untuk Rusia sama uh, yang negara-negara Eropa yang mensupport musuhnya Rusia saat ini. Tapi kita harus hati-hati sekarang siapa di sini dari Indonesia yang paling dekat sama Turki. Ternyata kembali Chaplin yang dari Makassar ini mengambil keuntungan di belakang layar. Ya, perusahaan-perusahaannya kembali bermitra dengan perusahaan anak-anaknya perusahaan anaknya Erdogan. Ini beberapa orang-orang yang dekat sama beliau menjadi eksekutor di sana. Saya malah mendengar di Indonesia ini ada beberapa pejabat yang kemudian mulai menikungi Jokowi, mulai bermitra dengan garis bawah tanah, bermitra dengan Chaplin dari Makassar. Kita harus waspada, saudara. Ini bukan uang kecil, ya, tapi kita juga harus mengerti siapa ini sekarang yang mensponsori demo berjilid-jilid di bangsa kita Indonesia, terutama menjelang transisi kepemimpinan. Ini harus waspada, saudara. Siapa negara yang paling benci Indonesia makmur? Ya, siapa oknum yang paling getol membuat Indonesia ini supaya tidak negara Pancasila? Kita kan bisa lihat statement-statement, tapi syukur semua ini dalam satu gerakan gerakan global. Eropa benci loh sama Indonesia, perusahaan raksasanya banyak sekali bankrupt gara-gara nikel kita tidak boleh lagi ekspor biji mentah. Ini kita harus hati-hati. Dan
lihat ya, beberapa oknum pejabat kita, terutama di Timah, di Nikel, kebobolan keuangan negara kita. Ada pengusaha black marketnya, tetap dikuasai oleh Capim Makassar ini. Makanya kebijakan-kebijakan negara kita yang dipentolin oleh presiden kita, ternyata Capim Makassar ini mengambil keuntungan di black market. Black market ini lebih gede mereka dapat daripada market resmi. Mereka terus keluar-keluar ya supaya apa? Coba kita lihat keluar-keluar orang-orang tertentu di negara ini supaya seolah-olah ada permainan. Black market ini dibuka tapi ditahan, dibuka ditahan. Sementara mereka bermain terus. Tapi yang disalahkan kan presiden. Ya. Saudara, kita sudah melihat ya, ada begitu banyak gerakan-gerakan bawah tanah di bangsa ini menyimpang dari tujuan daripada leluhur kita bagaimana mendirikan bangsa ini. Ada negara di dalam negara ini. Sama seperti kebijakan Erdogan, kita tidak melihat di belakang layar apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya yang laki-laki. Tetapi Erdogan secara global mengekspos seolah-olah dia benci sama Israel, seolah-olah dia benci sama Rusia. Tapi lihat, ada black market di sana. Dia mengambil keuntungan besar. Ini sudah dia lakukan dan keuangan daripada negara Erdogan ini, Turki, mulai bertumbuh lagi, saudara. Dan untuk Indonesia, mereka mau mengaktif lagi TITA. TITA pernah dibubarkan oleh Erdogan di Indonesia. TITA itu di Indonesia namanya Turki Indonesia Trade Association. Itu ada di Jakarta Selatan. Ya. Tapi kemudian di 2018 itu ditutup. Dan sekarang ini menjelang Pak Prabowo menjadi presiden kita yang selanjutnya, mereka sudah mulai kasak-kusuk ingin membangun kembali TITA itu. Karena TITA ada 12 sekolah di Indonesia yang dibiayai oleh mereka, 2019 ditutup pembiayaannya. Dan ini carut marut. Dan kalau dilihat siapa oknum di belakang TITA yang membangun 12 sekolah modern. Nah, nanti bisa dipelajari teman-teman. Itu dulu dari saya Pak Paul, silakan Pak Paul.